Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya 8 hari kita melaksanakan ibadah puasa, insyaallah mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi umatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, salah satu nilai terbesar di bulan Ramadan ini yang selalu kita salah memahaminya adalah cara kita bagaimana menyenangkan orang lain. Bahwa sesungguhnya berpuasa itu bukanlah untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana cara kita menyenangkan orang lain. Kalau kita mampu membeli bukaan, 5 jenis bukaan, lalu kemudian kita makan untuk mengenyangkan diri kita sendiri, maka puasanya itu disebut dengan puasa tamak. Oleh karena itu ekspresinya adalah bisa kita temukan di dalam surah Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberi makanan hubbihi, yang mereka sukai, yang mereka cintai. Jadi Bapak Ibu, jangan kita memberikan makanan kepada orang lain yang makanan itu tidak kita sukai lagi. Ya, terkadang kita ini kan suka seperti itu. Ya. Ini ada nasi kotak, kau makan lainnya, aku nggak suka, gitu ya. Atau Bu, nanti singgahlah ke rumah, ada di rumah itu sisa nasi nggak dimakan sama anak-anak. Ya. Nah, niatnya adalah bersedekah, tapi menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Nah, ini jangan. Maka Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Berilah makanan itu sesuatu yang memang kamu sukai, yang kamu cintai, berikanlah itu. Jangan justru memberikan sesuatu yang tidak kita sukai itu. Miskinan, konsepnya adalah mereka yang mengharap Allah Subhanahu wa taala. Yatiman adalah mereka yang kehilangan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga mereka berharap kasih sayang dari kita semuanya. Wa asiro. Nah, konsepnya ini adalah luas. Kalau kita lihat terjemahannya adalah tawanan. Wa asiro itu adalah tawanan. Tetapi tentunya maknanya bisa diperluas lagi, bahwa sesungguhnya tawanan itu adalah kita bisa jadi dalam menjalani kehidupan ini tertawan dengan keinginan yang ingin kita capai, tetapi kita tidak mendapatkan itu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang kita rasakan, tetapi mereka tidak memperolehnya. Lalu mereka mengatakan, aku ini kuli. Bagaimana orang akan menganggap aku ini hebat sementara aku ini adalah kuli? Ya. Aku ini tukang becak. Bagaimana orang akan melihat aku ini orang hebat? Aku ini adalah tukang becak. Sehingga apa? Tertawan dengan keinginan yang ingin mereka dapatkan, tetapi mereka tidak mampu mendapatkan itu. Ada juga orang yang tertawan dengan sebuah posisi yang strategis, yang mungkin di awal dia menjadi orang yang berada pada posisi yang strategis, tapi kemudian tidak lagi berada pada posisi itu, sehingga apa? Dia tertawan
masih menginginkan posisi yang di awal itu dia tempati, sehingga apa? Dia tertawan dengan keinginannya itu. Nah, oleh karena itu bahkan bisa jadi bahwa kita juga tertawan dalam kehidupan ini. Ada keinginan-keinginan yang ingin kita capai, tetapi kita tidak mendapatkan itu. Jadi kita tertawan di dalam kehidupan ini. Wa asirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya makosid bulan Ramadan ini? Makosid itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya maksud, tujuan. Tujuan Ramadan itu adalah amal soleh. Bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, puasa dan lain sebagainya, pada akhirnya kita memang benar-benar menjadi orang yang memiliki amal yang soleh. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa kita ingin dianggap orang, menjadi orang yang soleh, tetapi kita tidak pernah memperbaiki amal kita. Kita ingin dianggap orang yang soleh, tapi kita tidak pernah memperbaiki amal soleh kita. Karena apa? Karena jebakan dari puasa itu berat dan rumit sekali. Kita memberikan makanan ke tetangga kita, 1 mangkok bubur, lalu kemudian kembali, tapi mangkoknya aja, nggak ada isinya. Ya mungkin kita masih menganggap nggak apa-apa, kita bersedekah. Hari kedua kita kasih lagi bubur ayam, balik lagi mangkoknya, tapi mangkoknya aja, isinya nggak ada. Lalu kemudian pun kita sudah pusing, kita suuzon, kita udah 2 kali kita kasih bubur, balik kosong mangkoknya. Hari ketiga kita kasih juga bubur kanji, ya Pak ya, bubur kanji, balik mangkoknya, tapi mangkoknya aja nggak ada isinya. Mulailah kita merepet, memang dasar pelit kali tetangga ini. Udah 3 kali kita kasih bubur, balik mangkoknya aja, isinya nggak ada. Jadi berat jebakannya itu. Padahal niat kita tadi itu adalah memberikan, dalam maksud adalah bersedekah. Tetapi bagaimana cara kita meluruskan niat kita tadi itu, bahwa memang benar kita adalah bersedekah. Nah, oleh karena itu jebakannya berat dan rumit. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mencapai puasa yang khawasul khawas? Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 level, 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa orang awam, yaitu puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atos. Berapa banyak mereka yang berpuasa sia-sia puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini level orang puasanya puasa awam. Yang kedua adalah puasa khawas, yaitu orang yang berpuasa tetapi dia memikirkan orang lain juga yang berpuasa. Ini masih level kedua, masih lumayan lah. Lalu level yang ketiga adalah khawasul khawas, yaitu mereka yang berpuasa menyatukan puasanya itu dengan keimanannya. Maka secara filosofi, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Nah, kalau kita dipanggil, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, maknanya adalah orang yang berpuasa pasti orang yang beriman. Tetapi itu adalah standarnya orang berpuasa. Kalau kita balik pertanyaannya, boleh nggak Bapak Ibu? Ya, wahai orang-orang yang berpuasa, sudahkah engkau puasa dengan iman? Tanda tanya. Kalau tanda tanya maka harus dijawab. Nah, nggak usah jawab Bapak Ibu, dalam hati aja jawabnya. Maka sudahkah kita berpuasa dengan keimanan kita? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanannya, maka akan diampunkan dosanya setahun yang lalu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa mencapai puasa yang khawasul khawas? Bahwa memang benar-benar kita berpuasa adalah menyatukan rasa puasa kita itu dengan ruh keimanan kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan amal soleh di bulan Ramadan itu. Bahkan kita sering menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu makosidnya adalah al-imsak, menahan. Kenapa? Kita sering mengatakan, kalau nggak bulan Ramadan, udah ku caci kau. Ya, syukurnya bulan Ramadan. Kalau tak bulan Ramadan yang udah ku tepuk kau katanya. Kalaulah bulan Ramadan itu bisa menahan amarah kita, bisa menahan niat kita untuk melakukan kejahatan dan keburukan, kenapa di luar bulan Ramadan kita tidak mampu menahan itu? Padahal sungguhnya Allahnya sama, yang memerintahkan juga sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah background Ramadan itu ketika di bulan Ramadan, al-imsak, mampu menahan kita untuk tidak melakukan kejahatan, kenapa di luar bulan Ramadan kita tidak mampu menahan itu? Oleh karena itu, kalau kita memiliki niat dan kemampuan melakukan kejahatan, maka jangan lakukan. Tetapi ketika kita memiliki niat untuk melakukan kebaikan dan kesempatan melakukan kebaikan, maka kerjakanlah. Apa ciri dan indikator tadi kita mendapatkan amal soleh tadi? Satu saja. Jadilah manusia yang di setiap aktivitas kehidupanmu orang merasakan kebaikanmu. Jangan menjadi biang kerok, ya. Jangan menjadi sebab orang lain menjadi marah dan kemudian berbuat jahat. Minimal jangan membuat orang kesal karena perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita merecovery, kita memperbaiki semua perbuatan kita, amal kita, ucapan kita, pemikiran kita dan sebagainya, agar kita mendapatkan amal soleh dan tentunya kita menjadi manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi insan yang kamil. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.